Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 484, Astaga, 3 jiwa pedang bersatu. Salam 1000 pedang yang sangat misterius memberikan kesempatan yang sangat besar. Banyak ahli prinsip pedang di lembah penindasan pedang sangat menghargai kesempatan seperti ini dan bermeditasi dengan konsentrasi penuh. Mereka yang tingkat pemahamannya setinggi Jian Wushuang memasuki pencerahan dalam waktu singkat. Pencerahan adalah pengalaman sekali seumur hidup, dan manfaatnya sangat besar setelah mengalaminya. Seiring berjalannya waktu, pedang panjang berwarna merah tua, yang memancarkan ki pedang pembunuh yang tak tertandingi di bawah cahayanya yang berdarah, akhirnya mendingin. Pedang ki pembunuh lenyap. Esensi pedang yang mengerikan, yang terus menyerang tanpa henti ke segala arah, mulai menghilang secara bertahap. Satu demi satu, ribuan senjata yang ikut serta dalam penghormatan itu berhenti bergerak. Bahkan cahaya berdarah yang memenuhi langit mulai memudar. Akhirnya, pedang panjang merah itu kembali normal, dan, dengan raungan yang dahsyat, perlahan-lahan kembali ke tempat tinggalnya di dasar lubang gunung. Segalanya menjadi damai kembali. Di dalam lembah penindasan pedang, semua orang membuka mata mereka, kecuali sejumlah kecil ahli prinsip pedang yang tetap dalam keadaan pencerahan. Ada ekspresi terkejut yang menyenangkan namun sedikit penyesalan di mata mereka yang membukanya. Kejutan yang menyenangkan adalah karena mereka semua menerima manfaat besar dari kesempatan yang diberikan oleh penghormatan 1000 pedang yang sangat misterius yang baru saja berlalu. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena kesempatan itu berlangsung terlalu singkat bagi mereka untuk memasuki pencerahan. Bagaimanapun, kesempatan itu sudah berakhir. Sudah berakhir. Sambil mendesah pelan, penguasa Hunjian mengalihkan pandangannya ke penguasa Tianming di sampingnya. Tepat pada saat ini, hantu jiwa pedang setinggi 60 kaki muncul di belakangnya. "Selamat, Tuan Tianming," katanya. "Haha. Yang terakhir juga tampak terkejut. Kupikir mustahil membangkitkan jiwa pedang dalam kehidupan ini. Hebat sekali akhirnya aku membangkitkannya, meskipun itu hanya kelas 2. Tuan Tianming memang telah membangkitkan jiwa pedang pada kesempatan yang baru saja berlalu. Kami berdua telah memperoleh banyak manfaat, tetapi orang-orang yang memperoleh manfaat paling banyak adalah mereka yang tetap berada di ruang rahasia. Dengan berada paling dekat dengan pedang pembunuh jantung, mereka merasakan manfaat paling banyak dan karenanya memperoleh manfaat paling banyak," komentar penguasa Hunjian. "Benar sekali. Aku iri pada mereka," jawab Tianming Lord dengan nada memuji. Para ahli prinsip pedang yang mendapatkan pencerahan mulai berdatangan satu demi satu, dan masing-masing dari mereka tampak sangat terkejut dan gembira tak tertandingi. Selanjutnya, beberapa dari sekitar selusin ahli di ruang rahasia itu keluar dari ruang tersebut. Dalam waktu singkat, sebagian besar ahli prinsip pedang berkumpul lagi. Di mana pendekar pedang itu? Ekspresi keheranan tampak di wajah penguasa Hunjian. Semua ahli prinsip pedang, termasuk Suming dan Jian Nantian, telah keluar dari ruang rahasia, meninggalkan Jian Wushuang sebagai satu-satunya orang di sana. Manfaat yang diterimanya pasti sangat besar. Tuan Hunjian tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Tiba-tiba, boom esensi pedang yang sangat besar menyembur dari salah satu ruang rahasia. Luas dan mengesankan, ia mengandung niat membunuh yang tak terbatas saat menyapu. Para pakar yang berkumpul di lembah penindasan pedang segera mendeteksi keberadaan inti pedang dan segera melihat ke arah ruang rahasia tempat Jian Wushuang berada. Apa yang mereka lihat adalah 3 hantu jiwa pedang yang menjulang tinggi. Masing-masing dari mereka tingginya mendekati 100 kaki dan berdiri berdampingan seperti master pedang yang tak tertandingi. Esensi pedang yang luas dan mengesankan telah berasal dari tubuh mereka. 3 jiwa pedang. 3 jiwa pedang berdiri berdampingan, masing-masing dari mereka agung tinggi dan bermutu satu. Siapakah yang membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat pertama? Para ahli prinsip pedang yang menyaksikan kejadian ini sangat terkejut. Mereka sudah terkejut ketika Jian Nantian membangkitkan 3 jiwa pedang sebelumnya. Namun, saat itu, hanya ada 1 jiwa pedang tingkat pertama, sedangkan 2 lainnya tingkat kedua. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterkejutan melihat 3 jiwa pedang tingkat pertama. Itu pendekar pedang. Mereka datang dari ruang rahasia tempatnya berada. Ada kilatan di mata Tuan Hunjian dan Tuan Tianming. Membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat pertama dianggap sebagai prestasi yang luar biasa di Tanah Suci, yang sepanjang sejarahnya hanya segelintir orang yang mampu membangkitkan 3 jiwa tingkat pertama. 3 jiwa pedang kelas 1. Sebagai salah satu dari 9 penguasa, bahkan Suming yang agung pun memperlihatkan sedikit ekspresi takjub di wajah tampannya. Perlu diketahui bahwa, bagi seseorang yang disebut pedang iblis, ini hanya merupakan kebangkitan 3 jiwa pedang tingkat 1. Membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat 1 bisa dianggap mengerikan. Namun jika memang demikian, kebangkitan 6 jiwa pedang tingkat 1 oleh leluhur pedang haruslah dianggap sangat mengerikan, di luar dugaan. Justru karena leluhur pedang telah menentang tatanan alam maka ia mendapat namanya sebagai leluhur prinsip pedang.
Meskipun kemunculan 3 jiwa pedang telah menarik perhatian semua orang, ini hanyalah permulaan. Adegan berikutnya akan menyebabkan rambut semua orang, termasuk para ahli prinsip pedang dan Master Suming, berdiri tegak. Di dalam ruang rahasia, 3 hantu jiwa pedang, yang berdiri berdampingan, menutup jarak di antara mereka dan mulai menyatu. Perpaduan jiwa pedang. Mustahil. Bagaimana jiwa pedang bisa menyatu? Banyak ahli prinsip pedang tercengang hingga mulut mereka menganga dan mata mereka dipenuhi keheranan. Gabungan dari jiwa pedang. Sejak zaman dahulu kala, ada banyak sekali ahli yang telah membangkitkan jiwa, dan di antara mereka ada banyak ahli berbakat yang membangkitkan 2 atau 3 jiwa, sementara sejumlah kecil jenius luar biasa telah membangkitkan 4 atau bahkan 5. Leluhur pedang, yang telah membangkitkan 6 jiwa pedang, dianggap sebagai monster di antara monster. Namun, terlepas dari berapa banyak jiwa yang telah dibangkitkan monster-monster ini, tidak ada seorang pun yang pernah menggabungkan beberapa jiwa pedang menjadi satu. Hal itu belum pernah terjadi atau bahkan dikabarkan pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang sejarah Tanah Suci, berbagai ahli telah mencoba melakukan hal itu. Namun, karena setiap jiwa yang terbangun itu unik, mereka tidak akan pernah bisa menyatu, apapun yang dicoba oleh para ahli. Tidak ada seorang pun yang pernah berhasil melakukannya. Bahkan leluhur pedang, yang membangkitkan 6 jiwa pedang, tidak bisa. Namun sekarang, di ruang rahasia, 3 hantu jiwa pedang di belakang Jian Wushuang menyatu dengan kecepatan yang memungkinkan prosesnya terlihat. Di dalam lautan kesadaran Jian Wushuang, mereka telah menyatu menjadi satu sepenuhnya. Penggabungannya telah selesai. Benar saja, ketiga jiwa pedang tingkat 1 telah menyatu sepenuhnya. Dengan menanamkan jiwa pedang, Jian Wushuang telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan siapapun dalam sejarah Tanah Suci sebelumnya. Kerumunan ahli prinsip pedang, termasuk Suming dan Jian Nantian, menatap tajam ke arah ruang rahasia. Perpaduan sempurna dari 3 jiwa pedang tingkat 1. Astaga! Serangkaian teriakan mulai bergema di seluruh lembah.